Lah wong karan wong akeh leh. Apalagi saat ini di muka bumi ini penduduknya miliaran. Sehingga pendapatnya yo berbeda-beda. Banyak pendapat yang berbeda-beda. Bisa karena teori berpikirnya berbeda, akhirnya hasilnya berbeda. Ada teorinya sama tapi hasilnya juga berbeda. Teori berpikirnya sama, ternyata hasil pemikirannya berbeda. Apalagi kalau teori berpikirnya beda, wis mayoritas hasilnya ya beda. Sehingga wajar kalau ada yang mengharapkan agar lekas datangnya Dajjal. Ana sing ngarep-ngarep tekone Dajjal. Ada yang mengharapkan agar semoga lekas datangnya Imam Mahdi disusul Nabi Isa. Ada yang mengharapkan agar segera datang Nabi Isa. Nah, sedangkan yang selalu mengharapkan agar segera datangnya Dajjal, bahkan mereka berusaha menanamkan pohon yang disukai Dajjal. Pohon itu yang nanti bisa dibuat berlindung Dajjal. Nah, orang itu orang Yahudi, Bani Israel. Mayoritas Yahudi Israel. Banyak kabar menjelaskan mereka sudah menanam pohon yang disukai Dajjal. Karena apa mereka mengharapkan agar segera datang Dajjal? Karena Dajjal itu satu-satunya orang yang bisa menghancurkan, bisa mengalahkan orang-orang Islam. Sehingga mereka berharap kalau Islam kalah berarti mereka yang menang. Itu menuruti mayoritas Yahudi Israel. Nah, sedangkan menurut sebagian kaum muslimin agar segera datangnya Imam Mahdi, bahkan banyak yang mengabarkan ini sudah lahir dan sebagainya. Kemudian disusul datangnya Nabi Isa. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwa Islam akan jaya kalau Imam Mahdi sudah datang untuk menghadapi Dajjal. Kewalahan akhirnya Allah ndawuhi Nabi Isa. Imam Mahdi dan tentaranya dibantu Nabi Isa berjuang mengalahkan Dajjal dan alhamdulillah Dajjal bisa dibunuh oleh Nabi Isa. Itu argumennya orang-orang Islam yang mengharapkan agar segera datang Imam Mahdi. Kemudian yang mengharapkan datangnya Nabi Isa tok. Karena itu mayoritas orang Kristen. Mereka mengira Nabi Isa besok datang membawa syariatnya Nabi Isa dalam arti Injil. Padahal Nabi Isa besok ketika datang itu tidak membawa Injil, tapi memperjuangkan syariat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkenaan dengan agama, dengan tauhidnya Nabi Isa dan tauhidnya Nabi Muhammad, bahkan sampai mulai dari Nabi Adam, itu tauhidnya sama, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah syariat itu kan tata cara untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata cara yang dipakai, syariat yang dipakai itu syariat yang diajarkan Rasulullah melalui Al-Quran. Al-Quran dijelaskan Rasulullah melalui hadis. Ngoten nggih. Wa ma atakum rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Dawe Rasulullah itu wahyu, in hiya illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Jadi Nabi Isa besok datang sekali lagi itu membawa tauhid, sama antarane tauhidnya Nabi Isa dan Muhammad, juga membawa syariat, syariat Nabi Muhammad dalam arti Al-Quran. Itu letak perbedaan pendapat Nasrani dengan orang Islam. Lah lantas benar yang mana? Lah nek menurut pendapat saya ya benar yang Islam. Argumennya nek bener pendapatnya wong Islam bahwa Nabi Isa besok membawa syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran, tidak membawa syariat Nabi Isa sendiri, yaitu Injil. Argumennya apa? Karena Nabi Isa tidak kategori Nabi akhir zaman. Yang disebut Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad. Lah kalau Nabi Isa kok membawa syariat Nabi Isa, apa Injil, berarti akhir zaman Nabi Isa. Lah padahal di Injil sudah jelas menjelaskan bahwa Nabi akhir zaman itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah diakui baik orang Yahudi yang mau masuk Islam maupun orang Nasrani yang mau masuk Islam. Jadi kalau orang Nasrani zaman sekarang kok tidak percaya, ya silahkan, akan tetapi yang masuk Islam pada zaman Rasulullah itu ada yang dari kalangan Yahudi seperti Bani Nadir, Bani Quraidah, ada yang dari kalangan Nasrani seperti siapa itu, Pak Lie Khadijah Warokoh, ya Warokoh. Begitu mendengar Rasulullah didatangi malaikat Jibril menerima wahyu yang pertama, langsung iman hadzan namus. Lah lantas nek kula pribadi, kalau saya sendiri jujur saya itu takut. Saya tidak mengharapkan datangnya Dajjal. Untuk itu saya selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Karena saya sering berdoa seperti itu minimal sehari 5 kali.
Untuk itu saya ya berusaha berdoa muga-muga gak menangi Imam Mahdi. Karena apa? Kalau saya menangi Imam Mahdi berarti menangi Dajjal. Ngoten nggih, wong tekane Imam Mahdi kan Dajjal dhisik. Jadi Dajjal datang mengalahkan orang Islam sehingga mungkin di muka bumi ini mayoritas penduduknya ya sudah kafir semua. Ya tentunya tinggal sedikit lah kalau kafir semua rek kiamat. Kemudian Allah ndawuhi Imam Mahdi ngoten nggih untuk mengalahkan Dajjal, memperjuangkan Islam, kuwalangan dibantu Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal. Islam yang semula wis terjepit akhirnya jadi menang. Jadi pada saat kejayaan Islam kapan ya besok ketika Imam Mahdi dan Nabi Isa sudah datang. Kecuali itu argumen saya. Pada saat ini alhamdulillah saya bersyukur sudah diberi nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmatul iman wal Islam. Sehingga tidak mengharapkan datangnya itu. Ngoten nggih. Akan tetapi selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Semoga saya diberi hidayah, keluarga saya selalu diberi hidayah, semua kaum muslimin semoga selalu diberi hidayah, akhirnya selalu bisa memeluk, selalu bisa mempertahankan iman Islam sampai pada akhirnya Allah berkenan memberi maghfirah. Seberapapun dosa kita Allah berkenan memberi maghfirah. Karena sebesar apapun dosa saya masih besar maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya nafsu la taqnatu min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufranikal lamami. Masih besar maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Juga tadi sudah saya sampaikan argumen saya, nek menangi Imam Mahdi berarti otomatis menangi Dajjal. Lah saya takut kalau menangi Dajjal terpengaruh karo Dajjal. Nek wis terpengaruh karo Dajjal Imam Mahdi teko ya nek iman. Lah nek tetep kufur piye? Lah iku krana nalika qabla bi'atsatin Nabi Yahudi Nasrani mengharapkan datangnya Nabi akhir zaman. Ternyata setelah datang mereka diuji Allah Subhanahu wa taala. Akhire ana sing iman, ana sing gak iman. Sing gak iman krana mempertahankan krana kalah karo ujiane ya kuwi diantarane pada saat itu pembesare Yahudi maupun Nasrani mengambil upeti dari rakyatnya. Kalau masuk Islam nanti upetine upetine putus, rampung entek. Lah itu yang tidak diinginkan karena ada ujian itu. Akhirnya gagal, setelah gagal gak gelem Islam tetap kafir. Itu yang paling saya takutkan. Lah teori saya ini mungkin ya minoritas mungkin. Akan tetapi sekalipun minoritas, saya ngugemi argumen saya tadi. Karena juga di akhir zaman itu sing bejo
itu yang minoritas. Bada'ad dinu ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Ngoten nggih. Semoga yang saya sampaikan ini menjadi bahan renungan nggih. Kalau salah jangan diambil. Kalau benar ya semoga kita ambil yang jelas. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya Allah, bisa memperjuangkan agamanya Allah, selalu jaya. Akhirnya dajjal tekoni sok wae. Bisa berdasarkan hidayah Allah bisa mempertahankan iman Islam kita sampai akhir hayat kita, sehingga Allah selalu ridho kepada kita. Setelah ridho, setelah memberi faudul, ridho, rahmah, adkholana wa iyyakumul jannah wa sallamana wa iyyakum min azabil qabri wal khutumah. Apabila ada salah saya mohon maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.